Ya, Jokowi tersandra APBN masih menjadi topik dialog kita hari ini di Jurnal Pagi, masih bersama Bapak Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Oke, kalau dilihat dari postur belanja pegawai, ini kemudian menjadi satu konsen juga sebetulnya Pak Lisman, karena memang dinilai porsinya masih terlalu besar gitu ya. Sejauh mana ini mungkin juga bisa dijadikan satu hal yang bisa direvisi nantinya oleh Jokowi? Iya. Baik, terima kasih. Yang saya perhatikan akan dilakukan adalah semacam realokasi dari dana ini, begitu loh ya. Nah, kita beri contoh deh. Pemda DKI sekarang kan sedang melakukan program menarik mobil dinas, menggantikan dengan uang transportasi. Nah, semangat ini yang akan diterapkan karena alokasi gaji yang dilakukan selama ini di dalam APBN kita itu seringkali tidak dinilai adil oleh sejumlah pegawai, kan gitu loh ya. Siapa yang bekerja keras tidak mendapat bagiannya gitu. Nah, hal ini barangkali akan disikapi dengan benar, disikapi dan kemudian akan ada tindakan untuk merealokasinya. Bukan, saya tidak percaya akan dipangkas, tidak akan dipangkas, tapi akan diefektifkan. Contohnya bagaimana? Semuanya akan berbasis kinerja, menghasilkan apa dikasih berapa. Karena ada Pak Meo yang bilang kalau sebetulnya pegawai negeri kita ini disuruh pulang separoh, itu nggak ada gangguan itu sama kantor itu. Masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan. Gitu ya. Nah, kalau begitu ya disuruh pulang aja, dia istirahat dulu lah di rumah supaya lebih sehat. Ini yang kemudian memang sudah dilakukan oleh Jokowi di pusat. Ini juga akan dilakukan secara merata, efektivitas gitu ya, yang memang akan dilakukan. Oke, kalau kita melihat urgensi pada program prioritas Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan juga banyaknya pelabuhan yang kemudian akan dibangun. Ini sejauh mana sebaiknya juga diprioritaskan dan juga segera direalisasikan, Pak Lisman. Kalau dibandingkan dengan RAPBN yang kemarin sudah disampaikan oleh Presiden SBY. Baik. Nah, saya kira langkah yang akan dilakukannya pasti tidak akan menembus batas-batas legalnya gitu loh. Tetapi kan ada diskresi di mana pemerintah masih bisa mengolah ini tanpa mengganggu tanpa harus sibuk dengan parlemen kan. Nah, itu saya kira proporsi anggarannya bisa separuh di situ. Nah, jadi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah seperti misalnya akan memastikan bahwa kartu pintar itu akan dicapai untuk seluruh Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya nanti keresahan publik itu akan menurun, Pak. Ya dong. Dia tidak akan buruh misalnya. Kalau dua hal ini sudah dipenuhi sebenarnya, istrinya udah bilang, udahlah, gak usah demo deh Pak. Anak sudah, uang sekolah sudah nggak ada urusan, kesehatan sudah aman. Nanti kalau demo ingat-ingat pulang kan gitu ya, bolehlah demo tapi jangan terlalu lama. Nah, kalau situasi demikian ini timbul secara nasional, berarti kan produktivitas kita secara keseluruhan kan meningkat loh. Karena selama ini ada situasi ketidakadilan karena apa? Anggaran pendidikan itu 20% loh. Tapi kok nggak nyampe gitu. Nah, itu berputar pada birokrasi ini, tapi performnya tidak nyata. Tapi sekarang misalnya, saya sendiri alami, anak saya itu. Setelah Jokowi di DKI, kita udah nggak sibuk lagi tiap bulan. Ada loh, bulanan dulu kan apa, walaupun sekolah negeri ya, 300, 400. Sekarang saya malas tanya istri saya, loh, kok nggak sibuk lagi tuh? Oh kan udah dihabiskan kan gitu. Nah, coba bayangkan, kalau ini terjadi pada seluruh sekitar 20 juta angkatan kerja ya, yang kerja di sektor formal, berarti kan tingkat produktivitasnya otomatis secara tidak sadar akan meningkat kan. Karena dorongan untuk mengakali anggaran dan segala macam adalah dari rumah loh. Uang sekolah anak harus dibayar, kesehatan si adik harus diurusi. Kalau dua ini udah selamat kan berarti ke depan makin lebih baik. Gitu. Anda melihat alokasi dana untuk ketiga program prioritas Jokowi ini ketika sudah dilantik, apakah memang cukup mumpuni untuk kemudian ini bisa terrealisasi segera mungkin, karena memang ini menurut Anda menjadi 3 program prioritas yang sangat penting dan juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya. Nah, anggaran pendidikan misalnya itu kan 20% dan 400 triliun ya. Nah, sekarang kita rasiokan aja kalau setiap anak butuh berapa, itu berapa banyak gitu kan. Nah, maksud saya adalah sekarang penyelenggara akan dipaksa untuk berpikir karena dipastikan bahwa si anak ini
tidak perlu bayar. Bisa tidak melakukannya. Kalau tidak bisa mundur gitu. Karena yang selama ini tidak demikian. Rasionalitas dari anggaran ini membuat begini sehingga si anak harus bayar juga katanya kan. Ini. Nah, 400 juta ini kan dari rakyat ini. Nah, sekarang digambarkan pada rakyat, ini uang Anda, 400 miliar ini uang ini akan kembali ke Anda dalam bentuk pendidikan dan oleh sebab itu namanya gratis karena uang Anda toh. Nah, sekarang para birokrasi dan penyelenggara pendidikan lakukan hal yang sama. Kalau tidak bisa ya minggir-minggir lah gitu. Seperti di Pemda DKI kan. Kalau tidak bisa, kepala dinasnya suruh ganti. Nah, yang sekarang juga lagi pusing, nah mungkin juga ada yang tidak akan pusing lagi kan. Begitu kira-kira. Kalau kita lihat sebetulnya mengapa kesan bahwa memang Jokowi tersandra APBN, ini sepertinya kita kemudian kembali mengkritisi peran dari rumah transisi gitu ya, untuk menjembatani apa yang memang sudah dilakukan dan juga mungkin akan diproyeksikan oleh pemerintahan SBY. Ini terkait dengan APBN yang kemarin juga disampaikan. Dan ini juga akhirnya berujung pada apa yang akan dilakukan oleh Jokowi JK ke depannya. Menurut Anda, apa yang perlu dikritisi dari rumah transisi ini ketika akhirnya ini kemudian terjadi, Pak Lisman? Iya, saya kira ada dua dimensi. Dimensi politik, ya namanya sudah politik, pertarungannya kan tidak selesai besok kan. Selesai sampai presidennya selesai kan, itu biasa kan gitu. Dan itu juga positif untuk rakyat. Harus ada oposisi dong kan gitu. Jadi kritik terhadap lembaga ini juga, institusi ini, itu datangnya kan terbanyak kan dari oposisi kan. Dari pihak yang tidak, pihak seberangnya Jokowi JK. Nah, wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Yang kedua, yang saya kira ada perbedaan pandangan mengenai ini, menurut hemat saya karena gini, ada persepsi bahwa ini seolah-olah sedang akan membagi jabatan menteri gitu. Tetapi kalau kita lihat apa yang mereka kerjakan, ya mereka kerjakan apa yang harus dilakukan. Ini loh ciri-ciri barisannya Jokowi itu apa yang harus dilakukan ke depan. Bukan apa yang harus dibagi besok. Nah, ya saya dapat kesan itu karena mereka kan kerja keras untuk memperhitungkan apa yang terjadi. Tetapi ya biasa bahwa sudah menjadi tradisi kita, setiap jabatan presiden berakhir dan akan disusul oleh presiden yang baru, itu sudah dijanjikan dari Pak Harto dari dulu. Seolah-olah jabatan menteri ini adalah jabatan yang yang segalanya gitu. Nah, saya kira era ke depan ini jabatan menteri adalah ya kalau pegel, capek dan sudah nggak kuat, silahkan ada yang ganti lagi dan ya seperti hal biasanya dalam negara modern gitu. Kalau memang merasa bahwa visinya tidak nyambung lagi atau dia tidak mampu menjalankan visi itu dengan sukarela ya harus berhenti. In short, apakah Anda kemudian melihat peran dari rumah transisi ini untuk menjembatani kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah lama ke pemerintahan baru, apakah kemudian sudah berjalan dengan baik atau belum sebetulnya? Saya kira masih tetap bergumul dengan situasi itu karena mereka juga agak tersandra tanda kutip dengan tekanan-tekanan politik kan gitu ya. Ya, ini kan ada kalau partai pendukung ya toh yang masih juga sebagian pakai buku lama kan gitu ya. Terus ada pihak-pihak lain yang juga merasa layak di situ dan seterusnya. Jadi masih ada pressure bahwa mereka itu sedang menggodok kedudukan menteri. Tetapi menurut hemat saya, apa yang dilakukan sekarang kan sudah cukup konstruktif bahwa mereka mencari apa saja yang harus disiapkan untuk bekerja nanti, informasi, orang-orang yang bisa menolong dan lain-lain semacam itu. Terkait dengan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Jokowi dengan APBN, ini memang menjadi satu hal yang cukup challenging gitu ya. Sebisa mungkin program-program yang diprioritaskan ataupun dijanjikan oleh Jokowi JK kepada masyarakat di awal kepemimpinannya nanti akan segera mungkin direalisasikan. Kalau kita bicara mengenai proyek infrastruktur, sebetulnya sejauh mana ini juga akhirnya dijadikan satu hal yang memang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat, Pak Lisman? Ya, sebetulnya kita ketinggalan saja. Kalau Anda naik di udaranya Malaysia, itu kelihatan gitu. Ya kayak gitulah yang mau kita sampaikan. Begitu teraturnya itu akses jalan raya dan seterusnya, dan terus-menerus mereka kerjakan. Karena Muang Thai dan Malaysia itu jauh di depan kita dalam soal fasilitas itu. Padahal kalau Anda lihat komentar mengenai RAPBN
2015 mendatang, ada pengurangan anggaran untuk pembangunan jalan. Itu PU mulai Ketar-ketir ya? Ketar-ketir itu. Ketar-ketir dalam tugas mereka kan. Karena mereka yang tahu bahwa kalau ini tidak selesai begini, daya dukung ekonominya ya nggak jadi. Walaupun jalannya sudah tinggal 500 meter aja, kalau nggak ada jalannya ini bisa berhenti di sini seperti itu. Ya. Baik, Pak Lisman, terima kasih banyak atas analisa Anda hari ini. Semoga ini juga bisa memberikan masukan yang cukup positif bagi pemerintahan baru nanti. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak Lisman. Selamat pagi. Ya, baik, pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetap di tempat Anda.